Jadi ceritanya pembukaan Bang Ical ini. Pembukaan masih dalam suasana ini diperpanjang PSBB-nya ya. Diperpanjang. Jadi kita ikuti protokol aja. Kita ikuti protokol kesehatan yang memang udah ditentukan oleh pemerintah. Soalnya nggak ada sejarahnya orang ahli sunnah wal jamaah ya, aswaja, apalagi aswaja ala thariqah an-nahdiyah, nggak ada sejarahnya memberontak sama pemerintah tuh nggak ada. Kalaupun kita protes atau kalaupun kita kritik pemerintah, pasti caranya halus, mainnya cakep kalau kita. Jadi jangan terus protokol kesehatan dilanggar, kemudian juga kita nantang-nantang pemerintah, nggak, kita ikut aja, kita ikut. Karena pasti ada hikmahnya, ada baiknya. Nah, di malam pertama pembukaan ini rencananya akan hadir 2 guru. Ya pasti ya. Saya sama Gus Najib pengen hadir, ternyata yang hadir ya saya sama saya. Ya 2 juga jadinya. Insya Allah pengajian itu juga di ini besok Bang Ical habis 17-an ya kita mulai juga ya. Yang wirid itu. Nah, malam pertama pembukaan ini saya akan bacakan kelanjutan tafsir Yasin. Nah, kawan-kawan sekalian pasti tentu sering baca Yasin ya, anak Ahmadiyah apalagi. Ya minimal seminggu sekali ya. Mungkin ada yang lebih. Ya Bang Ica setiap hari bagus. Ya habis subuh misalnya Yasin. Yasin doang. Shadaqallahul azim ya. Enggak apa-apa Yasin. Jadi wirid seminggu sekali biasanya memang. Ya bagus, wiridan itu kan satu kebiasaan yang kita ulang-ulang dan itu terus. Yang kita ambil itu adalah istiqomahnya. Kata Rasulullah, sebaik-baiknya amalan itu adalah amalan yang istiqomah meskipun sedikit. Misalnya, meskipun sedikit. Ya kita misalnya cuma bisa sholat duha 2 rakaat, ya 2 rakaat aja, yang penting istiqomah. Kita misalnya bisa sholat tahajud 2 rakaat aja. Tapi meskipun sedikit itu ada batasannya. Jadi duha ya paling sedikit 2 ya 2. Sholat tahajud paling sedikit 2 ya 2. Yang minimalnya itu batas minimal. Dan itu yang dipilih oleh Rasulullah. Yang paling baik itu sedikit tapi terus menerus. Ini yang namanya wirid ya, wirid. Kemudian Yasin yang sering kita baca di malam Jumat ini juga merupakan wiridan. Tapi ada baiknya selain kita itu jadikan sebagai wirid, ada baiknya kita tahu juga artinya, kita hayati artinya. Sama halnya kita misalnya punya wirid tertentu atau punya rutin zikir yang kita lantunkan tiap hari. Misalnya pasti banyak wiridan itu. Iya. Pasti jadi juga dulu tahu, sekarang dilepas-lepasin kali. Ya, lakot jakum dihayati mananya apa ya. Dihayati mananya. Nah, ini pengajian tafsir Yasin ini supaya kita saat wirid Yasin malam Jumat misalnya, atau kalau yang habis subuh selalu baca Yasin misalnya, tahu artinya. Kita sudah sampai pada ayat Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Subhanalladzi, maha suci zat, khalaqal azwaja, yang menciptakan pasangan-pasangan, kullaha seluruhnya, mimma tumbitul ardu, dari apa-apa yang ditumbuhkan oleh bumi, wa min anfusihim, dan dari diri kalian, wa mimma la ya'lamun, dan dari apa-apa yang tidak mereka ketahui. Al-muradu minal azwaj, yang dimaksud dengan berpasangan di sini al-asnafu, adalah kelompok-kelompok. Wa mimma tumbitul ardu, dan yang dimaksud dengan apa-apa yang ditumbuhkan bumi, al-athmaru, adalah buah-buah, wal hububatu, biji-bijian. Wa min anfusihim, yang dimaksud dari diri kalian, ad-dzukuru wal inatsu, adalah laki-laki dan perempuan. Wa mimma la ya'lamun, dan yang dimaksud dari apa-apa yang mereka tidak tahu, dawabul barri, adalah
makhluk-makhluk hidup yang ada, organisme yang ada di darat wal bahri dan yang ada di bumi. Nah, di sini ayat ini diawali dengan subhan. Subhan itu subhanalladzi, subhanallah, maha suci Allah. Biasanya kalau kita mensucikan Allah, bukan hanya tasbih tapi takbir juga begitu, tahmid juga begitu. Kalau kita mensucikan Allah, itu berarti yang maha suci cuma Allah. Nah, kita yang sedang melantunkan tasbih ini kotor. Takbir juga begitu. Kita takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu saat kita melantunkan itu, kita berarti kecil di situ. Kita berarti kecil. Waktu kita melantunkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, berarti kita ini penuh celah, penuh cacat. Yang terpuji cuma Allah. Nah, itu setiap ungkapan-ungkapan takbir, tasbih, tahmid, itu memang yang dituntut dari diri kita saat mengucapkan itu adalah posisi kebalikannya. Jadi kalau alhamdulillah segala puji, kalau alhamdulillah segala puji hanya milik Allah, berarti kita bukan tempatnya pujian. Jadi jangan GR kalau ada yang muji kita. Ya kayak apa tadi? Enggak, misalnya gitu. Misalnya ada yang ini kamu ini banget ya, ini banget, pinter banget, pandai, jenius misalnya. Ini jangan GR. Kenapa? Karena kita bukan tempatnya pujian. Tempatnya pujian Allah. Nah, tasbih yang ada pada awal ayat ini kita pahami nanti. Maha suci zat yang menciptakan segalanya berpasang-pasangan. Berarti semua yang berpasang-pasangan itu tidak suci. Maksudnya tidak suci di sini artinya tempatnya tempat segala kekurangan, enggak sempurna. Gampangnya gini dah. Orang kalau udah sesuatu, bukan hanya orang, sesuatu kalau sudah tersusun itu pasti dia nggak sempurna. Pasti dia membutuhkan pasangannya atau membutuhkan susunannya. Contoh misalnya tas ini misalnya. Tas ini tersusun dari resleting, kemudian tali, ya, dan yang lain lah, bagian-bagian yang lain. Ini menunjukkan bahwa tas ini saling membutuhkan. Dia membutuhkan resleting, dia membutuhkan tali, dia membutuhkan bahan dan semua. Berarti semuanya ada dalam ketergantungan. Kalau sudah tersusun itu berarti nggak sempurna. Nah, yang susunan yang paling umum atau yang paling global itu adalah susunan yang isinya pasang-pasangan. Yaitu pasang-pasangan segala sesuatu Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ada langit, ada bumi, ada jantan, ada betina, ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah, ada gelap, ada terang. Semua itu berpasang-pasangan. Itu menunjukkan bahwa semuanya nggak sempurna, nggak bisa berdiri sendiri. Lalu yang sempurna siapa? Yang sempurna yang menciptakan. Subhanalladzi, maha suci zat khalaqal azwaja, yang menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Yang berpasang-pasangan di sini dijelaskan mimma tumbitul ardu, semua yang tumbuh di bumi pasti berpasang-pasangan. Buah-buahan kalau kita perhatikan atau kalau kita pelajari itu kan memang hasil dari pohon yang menghasilkan buah, ya, buahnya itu kan pasti sebelumnya ada yang namanya apa Gus, namanya Gus? Entah itu bentuknya tunas, entah itu bentuknya penyerbukan, bunga misalnya, itu pasti ada pasangan-pasangannya yang akhirnya menghasilkan buah. Nah, ini semua yang berpasang-pasangan. Apa yang ditumbuhkan di bumi. Kemudian dari diri kita juga, manusia ataupun jin. Karena Al-Qur'an ini juga mukhatabnya atau yang diajak bicara juga bangsa jin juga, manusia juga yang terkena hukum atau yang terkena dakwah ajakan Nabi, itu manusia dan jin. Semuanya berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Jin juga ada laki-laki dan ada perempuan. Wa mimma la ya'lamun, dan dari apa. Nah, itu yang kita ketahui aja tuh. Ada banyak yang enggak kita ketahui. Ada banyak ciptaan-ciptaan Allah, makhluk-makhluk Allah yang belum kita ketahui.
Bahkan yang kita ketahui itu mungkin baru sepersekiannya dari ciptaan-ciptaan Allah. Gampangnya gini, di bumi ini aja kan ada organisme darat, ada laut ya. Yang laut aja belum selesai, atau yang darat aja, yang darat yang lebih sedikit ininya, domainnya kan di darat itu lebih sedikit dibanding yang di laut. Yang di darat aja belum selesai kita mengklasifikasikannya atau mengumpulkannya, kita inventarisir makhluk atau organisme yang ada di darat ini belum selesai semua. Belum yang di lautan juga belum selesai semua. Jadi masih banyak wa mimma la ya'lamun. Dan semua itu, yakinlah semua itu berpasang-pasangan. Gak mungkin sendiri. Jadi semuanya itu adalah berpasang-pasangan. Yang sendiri cuma siapa? Yang sendiri cuma penciptanya. Alladzi khalaqal azwaja. Dalam satu ayat ini, tasbih atau pernyataan subhanalladzi ini menunjukkan Allah, hanya Allah saja yang maha suci, hanya Allah saja yang tidak punya pasangan. Karena tidak punya pasangan, maka bebas ngapain aja. Karena tidak punya susunan, maka bebas ngapain aja, berdiri sendiri dan paling kuasa. Tadi saya bilang kalau sudah tersusun pasti dia ketergantungan dengan bagian-bagian yang lain. Kalau sudah berpasangan, susunan yang paling sederhana itu pasangan, itu pasti dia tergantung dengan pasangannya. Iya, tergantung dengan pasangannya. Yaman sama Widya pasti ada nego kan? Ada nego pasti. Itu berarti Yaman nggak merdeka, nggak bebasnya. Ada. Bang Ical ya sama ibunya Emir ya, sama ibunya Emir itu pasti ada nego. Ini menunjukkan nggak merdeka. Semua kita begitu. Karena udah ada pasang-pasangan, maka kita nggak bebasnya dan nggak berkuasa ya secara mutlak. Kita dibatasi oleh pasangan kita, atau kita dibatasi oleh ketidaksempurnaan kita, karena memang karena kita memang harus bersama-sama, entah laki dengan perempuan misalnya, atau tadi badan kita ini juga harus ada yang namanya jasmani, ada rohani juga, atau ada yang namanya jasad, ada yang namanya jiwa, raga, ada jiwa, ada, semua berpasang-pasangan, nggak bisa berdiri sendiri. Yang berpasang-pasangan itu hanya penciptanya, menunjukkan bahwa Allah lah maha suci, Allah yang maha suci yang menciptakan semuanya itu. Wa mimma ya'lamun. Nah, ini hebatnya Al-Qur'an. Jadi wa mimma ya'lamun di sini dan dari apa-apa yang tidak kita ketahui. Karena sampai kapanpun, sampai habis umur kita atau sampai habis umur manusia, kita nggak akan bisa mendapatkan atau memperoleh pengetahuan yang penuh tentang apa-apa saja yang Allah ciptakan. Taruhlah misalnya yang bisa kita akses itu, yang bisa kita ketahui itu ciptaan-ciptaan Allah yang sifatnya itu jasmani misalnya, kelihatan, maksudnya bisa dilihat oleh indera kita, bisa dirasakan oleh indera kita, misalnya angin, atau misalnya oleh indera yang lain, suara itu kan makhluk Allah juga, suara itu makhluk Allah juga. Nah itu ya kalau kita sebutkan atau kalau kita telusuri dan kita kumpulkan semua makhluk-makhluk itu, yang ini baru yang kasat mata aja nih, baru yang bisa dipersepsi oleh indera aja ya, baru yang dipersepsi oleh indera itu baru sedikit, belum yang nggak bisa dipersepsi oleh indera kita, misal ruh misalnya, belum lagi alam kubur, belum lagi alam-alam yang lainnya ya, alam jin. Kalau alam jin mungkin ada sebagian yang udah bisa ini, belum lagi alam-alam di atasnya. Nah ini menunjukkan wa mimma la ya'lamun, dan dari apa-apa yang tidak kalian ketahui, dan semuanya berpasang-pasangan. Semuanya berpasang-pasangan. Wa fi riwayatin ukhra al-muradu mimma la ya'lamun, dan dalam riwayat lain yang dimaksud dengan apa-apa yang mereka tidak tahu, ma khalaqallahu ta'ala fis sama, yaitu makhluk-makhluk yang Allah ciptakan di langit, wal ardi dan bumi, wal jibal dan gunung, wal bihar dan lautan. Riwayat mengatakan yang wa mimma la ya'lamun ini
Gak usah jauh-jauh, yaitu makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi, itu banyak yang belum kita ketahui. Jadi ilmu kita itu cuma sedikit, pengetahuan kita itu cuma sedikit, nggak ada apa-apanya pengetahuan kita di hadapan ilmunya Allah, hamparan ilmunya Allah. Ilmu kita itu cuma sedikit, cuma setetes ujung jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Nah ilmu Allah sisanya itu yang di lautan itu. Jadi hanya sedikit yang bisa kita ketahui. Wa dzukira fi tafsirin akhar, disebutkan dalam tafsir yang lain, li Syekh Al-Wahidi, milik Syekh Al-Wahidi, innallaha ta'ala khalaqa alfa nau'in minal hayawanat. Sesungguhnya Allah menciptakan 1000 spesies binatang. Fasittu mi'atin minal alf, 600 fil bahri, ada di laut. Wa arba'u mi'atin, dan 400 fil barri, ada di daratan. Ya. Wala tusyabbihu, dan tidaklah menyerupai suwaru ba'diha, bentuk sebagiannya, al ba'du akan sebagian, wala lugota ba'diha, dan bahasa sebagiannya, al ba'du akan sebagian yang lain. Kama qala Allah Ta'ala fi suratir Rum, seperti firman Allah dalam surat Ar-Rum, waqtilafi alsinatikum, dan bermacam-macamnya bahasa kalian, wa alwanikum, dan jenis-jenis kalian. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam yang demikian itu, la ayatin, ada tanda-tanda kekuasaan, lil alamina, untuk lil alimina, untuk orang-orang yang berilmu. Ay khalaqallahu ta'ala al khalqa zaujan, Allah menciptakan seluruh makhluk itu berpasangan, la fardan, tidak sendiri, atau tidak fardan itu sendiri, ya, tidak sendiri. Khalaqas sama, Allah menciptakan langit, zaujan, berpasangan, ma'al ardi, beserta bumi. Wa khalaqal jannah zaujan ma'an nar, menciptakan surga berpasangan dengan neraka. Wa khalaqas syamsa zaujan ma'al qamar, menciptakan matahari pasangan dengan bulan. Wa khalaqad dunya zaujan ma'al akhirah, menciptakan dunia pasangannya akhirat. Wa khalaqal lail zaujan ma'an nahar, menciptakan langit malam, ya, berpasangan dengan siang. Wa khalaqal ilma zaujan ma'al amal, menciptakan pasangan ilmu dengan amal. Wa khalaqal insan zaujan rijalan wa nisaan, menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Khalaqas syita zaujan lisaif, menciptakan panas dan dingin musim. Fa khaliqu hadhil asya, maka pencipta seluruh ini, al-madhkurat yang sudah disebut, munazzahun, itu disucikan, aniz zaujati, dari berpasangan, wal waladi, dan anak, wasyariki, dan sekutu. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang seperti mirip dengannya, yang mirip sepertinya, syai'un, apapun, fil ardi, di bumi, wala fis sama, dan juga tidak juga di langit, tidak ada. Nah, menurut tafsir lain, ada yang mengatakan bahwa Allah menciptakan 1000 spesies. Allah menciptakan 1000 spesies. 600 itu ada di 600 ada di lautan, dan yang 400 itu ada di daratan. Nah, semua itu bentuknya nggak ada yang sama. Selain bentuknya, cara mereka, bahasa di sini maksudnya cara mereka berinteraksi. Cara mereka berinteraksi juga semuanya punya model masing-masing. Nah, barangkali dari 600 itu, dari 600 sama 400 ya. 600 sama 400 ini baru modelnya. Nah, di bawah model itu nanti ada lagi turunan-turunannya. Jadi ada 1000 model. Ada 1000 model. 1000 jenis. Di setiap jenisnya itu, bawahnya itu nanti masih ada turunan lagi. Masih ada turunan lagi yang memang mengikuti modelnya, dari model bentuknya, kemudian sama model interaksi mereka, makhluk-makhluk ini. Nah, ini makhluk Allah yang Allah ciptakan, menurut satu tafsir itu ada 1000, ya, ada 1000 model atau ada 1000 macam. 600 di lautan dan 400 di daratan. Nah, ini semua bukti kekuasaan Allah, bahwa semuanya itu berpasang-pasangan. Nah, yang gak berpasangan siapa? Yang gak berpasangan hanya Allah. Ini yang menyebabkan Allah itu, ya, atau ini yang menguatkan bahwa Allah itu benar-benar kudrohnya, irodahnya,
kehendak maupun kekuasaannya mutlak, jadi nggak terpengaruh. Beda sama kita. Ya kita kan punya pasangan atau punya anak atau punya teman. Jadi pasangan jangan hanya diartikan misalnya laki sama perempuan, enggak. Tapi bisa juga pasangan kita itu misalnya teman kita. Ya, ini berpasangan, ini artinya yang tadi saya sebut susunan. Kita pasti tersusun atau kita pasti bersama-sama dengan yang lain. Nah kebersamaan ini yang menyebabkan kita tergantung. Itu berarti kita nggak sempurna. Allah sendirian, nggak ada kebersamaan itu. Jadi nggak ada misalnya keputusan Allah terus diganggu gugat oleh oleh partner Allah, nggak mungkin. Keputusan Allah diganggu oleh oleh makhluk ya yang ngerasa dia itu jadi anak Allah misalnya, nggak mungkin. Keputusan Allah mutlak, merdeka, tunggal, dan juga kekuasaannya mutlak, nggak mungkin bisa dipengaruhi. Laisa kamitslihi syai'un, nggak ada yang mirip seperti Allah, itu nggak ada. Di langit maupun di bumi itu nggak ada. Nah inilah subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang menciptakan. Kalau kita udah memahami ini ya, udah memahami ayat ini, yakin bahwa cuma Allah yang maha suci, Allah yang maha sempurna, maka langsung dibalikin ke diri kita bahwa diri kita ini kotor, diri kita ini gak sempurna. Kalau kita sudah pada titik benar-benar sudah pada titik pasrah ya, pasrah kepada Allah, merendah kepada Allah, ya Allah akan tinggikan. Orang yang merendah di hadapan Allah, Allah akan tinggikan. Orang yang merasa bodoh di hadapan Allah, akan Allah berikan ilmu. Allah yang merasa lemah di hadapan Allah, akan Allah kuatkan. Kata kuncinya memang ya kita harus ambil posisi kehambaan. Kita merasa paling lemah, paling kotor, kita merasa paling bodoh. Nah nanti Allah kuatkan dengan sifat-sifat ya, sifat-sifat mulia. Merasa lemah akan Allah kuatkan, merasa bodoh akan Allah pandaikan, merasa kotor akan Allah bersihkan dirinya. Ada ini juga satu amalan yang kalau kita baca itu pasti hajat kita semuanya dikabulkan. Saya udah semester waktu itu, dan itu pakainya tasbih. Subhanalladzi fis samai arsy, subhanalladzi fil ardi mulkuhu wa qudratuh. Pakainya subhan, pakainya itu tasbih. Memang kalau kita udah merasa diri kita kotor, kita rendah, udah nggak mampu apa-apa, ya udah Allah aja. Udah Allah. Kalau kita udah ngaku udah nggak bisa apa-apa, udah subhanallah, udah Allah aja dah yang maha suci, Allah yang maha kuat, Allah yang maha kuasa. Udah kita nggak apa-apa, pada posisi kepasrahan ini, taslim namanya ini, posisi kepasrahan ini, maka semua yang ngurus Allah udah. Ya udah diem-diem aja, mono udah sini aja dah. Sini nggak usah ngapa-ngapain. Nih saya kasih. Karena udah dalam posisi pasrah, menyerahkan semuanya kepada Allah. Tasbih salah satu keutamaannya, fadilahnya itu untuk mewujudkan hajat kita. Subhanallah, subhanallah. Kita baca tasbih 1000 kali misalnya, ya sambil lihat sesuatu yang kita pengen. Ya ada misalnya ada mobil, iya, baca aja tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah gitu. Dihayatin tapi subhanallah bahwa kita memang kita paling miskin dan gak mampu ngapa-ngapain, Allah yang beliin nanti. Wa dzukira, dan disebutkan fi tafsirin akhar, dalam tafsir yang lain, al muradu mimma la ya'lamun, yang dimaksud dengan apa-apa makhluk yang tidak mereka ketahui, annallaha khalaqa wara'a jabali Qaf, sesungguhnya Allah menciptakan di belakang gunung Qaf sab'ina jabalan, 70 gunung lagi, mithlu jabali Qaf, seperti gunung Qaf, wara al jibal, dan di belakang gunung itu ardun baydo, ada hamparan tanah putih, kal fiddah, seperti perak.
Baraqatan kazzujajah, yang bersinar atau yang bening kazzujajah seperti kaca. Wa fi tilkal ard, dan dalam bumi itu naun minal makhluqat, ada satu jenis makhluk. La ya'rifuhum ghairuhum, yang tidak mengetahui ghairuhum selain mereka, minal makhluqi, dari makhluk-makhluk. Wala ya'rifuna, dan tidaklah mereka mengenal Bani Adam akan manusia. Wala ya'rifuhum, dan juga tidak kenal akan mereka Banu Adam anak manusia. Iya. Dalam satu tafsir lain menyebutkan bahwa Allah menciptakan di belakang Jabal Qaf. Jabal Qaf ini la'ala shawab ya. Barangkali Jabal Qaf ini sering disebut memang oleh Rasulullah hadis. Ini adalah sebuah gunung yang Jabal Qaf ini adalah sebuah gunung yang sifatnya itu bukan fisik. Jadi nggak kelihatan. Yang bisa melihat hanya orang-orang tertentu, diantaranya Rasulullah. Nah, Jabal Qaf ini besar dibanding gunung-gunung yang lain. Nah, Allah menciptakan di belakang Jabal Qaf itu ada beberapa gunung yang seperti Jabal Qaf juga, yang seperti Gunung Qaf juga. Ada berapa? 70. Ada 70 gunung yang serupa. Jadi gunung yang ada di dunia ini yang kelihatan, yang kasat mata, paling gede apa? Ini ya. Paling gede apa bang? Himalaya ya, misalnya. Itu masih kalah dengan Gunung Qaf. Gunung Qaf lebih besar lagi. Nah, tapi Gunung Qaf yang ada, yang pernah disaksikan oleh orang-orang tertentu, oleh orang-orang soleh dan oleh para nabi siddiqin, ini di balik gunung itu masih ada 70 lagi gunung. Dan setiap 70 gunung itu, ya, di balik setiap 70 gunung itu ada dataran hamparan putih. Dan di situ ada makhluk juga yang Allah ciptakan. Dia nggak kenal kita manusia, dan kita nggak kenal dia. Jadi sebanyak apa ciptaan Allah, sangat banyak yang kita belum tahu. Banyak sekali ciptaan-ciptaan Allah yang memang sampai sekarang kita belum kenal. Ini baru dikenalin sekarang. Baru dikenalin bahwa di balik sana, di alam lain itu, ya, di alam lain itu ada makhluk Allah yang Allah ciptakan dengan bentuk tertentu. Dia nggak kenal manusia dan manusia nggak kenal dia. Kalau gunungnya aja lebih besar, berarti hamparan buminya pasti lebih luas juga. Makhluknya pasti lebih ramai juga. Pasti lebih ramai dibanding makhluk yang ada di bumi ini. Beberapa kali sempat saya sampaikan, memang yang paling gampang di persepsi itu kan alam jasmani, alam kasat mata ini, ya. Atau alam yang bisa dipersepsi oleh indera kita ini kan yang paling gampang ya, yang paling gampang pertama kali kita tahu kan itu. Tapi di balik itu semua sebenarnya ada alam-alam lain yang justru lebih ramai dibanding alam ini. Karena setiap yang ada di alam kasat mata ini, pasti di alam sana ada filenya. Kita ini udah di print, udah keluar, udah ada print outnya. Jadi kita udah jadi. Nah, tapi ada di sana itu, di alam lain itu ada file-file kita, atau ada yang bakal nanti muncul kita. Nah, semua yang ada di alam kasat mata ini filenya ada. Tapi nggak semua yang ada di alam sana, itu wujud di alam sini. Paham ya maksudnya ya? Jadi lebih banyak yang ada di alam sana. Dan banyak yang belum kita ketahui. Semuanya itu berpasang-pasangan. Semuanya itu tersusun dan saling membutuhkan satu sama lain. Allah wahdahu la syarikalah. Allah sendiri. Allah tunggal, enggak tersusun, enggak berpasang-pasangan, dan juga enggak kerjasama dengan siapa-siapa. Nah, ada satu cerita di sini. Ada satu cerita nih yang tentang ini, tentang alam lain yang pernah dialami oleh Rasulullah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda
Nabi alaihi salatu wasalam, kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, raaitu lailatal mi'raj, aku melihat di malam Mi'raj wara Jabal Qaf, di belakang gunung Qaf, Madinatun mamlu'atun min bani Adam, yaitu satu kota yang dipenuhi manusia. Falamma ra'auni, maka ketika mereka melihatku, qalu, mereka berkata, alhamdulillahilladzi arana wajhak, segala puji bagi Allah yang memperlihatkan kepada kami semua wajahmu wahai Muhammad. Fa amanu bi, maka mereka iman kepadaku. Wa alam tuhum, dan aku mengajarkan mereka ahkam syariah, hukum-hukum syariat. Wa ba'da dzalik, dan setelah itu sa'altu anhum, aku bertanya tentang mereka. Man antum, siapa sebenarnya kalian? Ini di balik gunung Qaf, di balik gunung Qaf pada waktu malam Mi'raj. Qalu ya Muhammad, wahai Muhammad, nahnu qaumun min bani Israil, kami adalah sekelompok orang dari Bani Israil. Falamma mata Musa, ketika Nabi Musa alaihissalam wafat, waqa'al ikhtilaf, terjadilah perselisihan baina Bani Israil, antara Bani Israil, wa dhaharul fasad, dan terjadilah kerusakan. Faqutilu fi sa'atin, maka terbunuhlah beberapa, faqutilu fi sa'atin, maka mereka terbunuh dalam satu saat, fi sa'atin wahidatin, dalam satu momentum atau satu kesempatan. Terbunuh talatan wa arba'ina nabiyan. Oh la begitu. Faqatalu, mereka membunuh fi sa'atin wahidatin, dalam satu kali, talatatan wa arba'ina nabiyan, 43 nabi. Wa ba'da qatil anbiya, setelah terbunuhnya nabi, para nabi, dhuhara maka muncullah mi'ata rajulin, 200 orang abidin zahidin, yang ahli ibadah dan zuhud. Wa amaron nas, memerintahkan manusia bil ma'ruf, untuk hal-hal yang baik. Wa nahaw 'anil munkar, dan melarang yang mungkar, amar ma'ruf nahi munkar. Wa fi dzalika al-yaum, dan pada hari itu, qatalahum Bani Israil, mereka dibunuh juga oleh Bani Israil. Fadhahara bainahum fasadun adzimun, maka terjadilah kerusakan besar. Wa nahnu kharajna, dan kami keluar mim bainihim, di antara mereka. Wajina ila sahil bahar, dan kami datang ke tepi laut. Wa da'auna, kami berdoa kepada Allah Ta'ala, kepada Allah, ayyukhallisana, untuk menyelamatkan kami min fasadihim, dari kerusakan mereka. Fabainama nahnu, maka tiba-tiba kami, fabainama nahnu, maka ketika kami berdoa, wa natadarra'u, dan kami benar-benar berharap, dhaharat, maka muncullah thukbatun fil ardi, satu bagian fil ardi, di bumi. Fawaqna, maka tibalah kami fiha, di dalamnya, jatuhlah kami fiha, di dalamnya. Wa kunna tahtal ardi, dan kami ada di bawah bumi, sama niyata asyara syahron, selama 18 bulan. Wa ba'da dzalika kharajna ila hadzal makan, setelah itu kami keluar ke tempat ini. Wa kana Musa alaihissalam, dan ada Nabi Musa alaihissalam, qad wasona, berpesan kepada kami, idza ra'a ahadukum wajha Muhammadin, ketika melihat salah seorang dari kalian wajah Muhammad alaihissalam, Nabi akhir zaman, yaitu Nabi akhir zaman, fasallimu alaihi minni, maka sampaikan salam kepadanya dariku, kata Nabi Musa. Faqalu, maka mereka berkata, alhamdulillahilladzi arana wajhaka, Maha suci, segala puji bagi Allah yang telah memperlihatkan wajahmu kepada kami. Fa'allamal Qur'an, maka Nabi mengajarkan mereka Quran. Fa'allamahun an-Nabi alaihissalam Al-Quran, wassalat wassaum wada sholati jum'ah, maka Nabi mengajarkan Al-Quran. Nah, cerita ini di malam Mi'raj. Ini malam Mi'raj itu, ya, naiknya Nabi dari Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu di Yerusalem, ya. Dari situ Nabi naik ke langit ketujuh. Nah, itu banyak peristiwa-peristiwa dari riwayat-riwayat yang disampaikan, ya. Nabi banyak cerita-cerita, peristiwa-peristiwa yang diceritakan, ya, kejadian-kejadian. Di antaranya adalah di balik bukit atau gunung Qaf itu ada makhluk. Kalau ini manusia, ada manusia sebagian dari umat
Nabi Musa. Kenapa mereka bisa sampai di situ? Ketika terjadi perselisihan, mereka mohon kepada Allah diselamatkan, kemudian Allah masukin ke ini dulu. Pertama Allah masukkan ke dalam ini dulu, ke dalam bumi. Nah, setelah Allah masukkan ke dalam bumi, kemudian Allah angkat dan Allah tempatkan di balik gunung Qaf ini. Akhirnya ketemu Nabi dan diajarkan Al-Qur'an, salat, puasa. Nah, ini kisah-kisah ini menunjukkan bahwa masih banyak ciptaan Allah yang tidak bisa kita ketahui. Wa mimma la ya'lamun. Apa-apa yang belum kita ketahui sampai sekarang. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Hikmah yang bisa kita ambil adalah semakin kita tahu, semakin kita tahu banyak dari ngaji ini misalnya, itu justru makin banyak nggak tahu juga. Jadi makin kita dapat ilmu, oh iya ya, oh ternyata masih banyak yang belum kita tahu. Dan ilmu akan begitu terus sebenarnya. Ketika kita berhenti belajar dan merasa, wah gue udah tahu banyak, ya udah selesai, udah jadi orang bodoh di situ. Tapi kalau kita makin merasa penasaran dan makin merasa, oh masih banyak ternyata yang belum kita pelajari, masih banyak ternyata yang belum kita ketahui, maka kita akan terus belajar dan akan terus, ya Allah limpahkan ilmu di situ. Allah limpahkan ilmu. Jadi kata kuncinya adalah balik tadi, yaitu kehambaan, merendah di hadapan Allah. Subhanalladzi khalaqal azwaj, itu maksudnya Allah Maha Suci, Allah Maha Kuat, Allah Maha segala-galanya. Nah, kita merendah di hadapan Allah. Kalau kita merasa merendah misalnya dengan sifat ya bodoh, kita nggak tahu apa-apa, Allah tambahkan ilmunya. Allah berikan sebagian ilmunya kepada kita. Para ulama-ulama dulu juga seperti itu. Jadi selain dari riwayat yang sambung menyambung, beliau menerima dari guru-gurunya, misalnya gurunya dari gurunya lagi terus sambung sampai Rasulullah ada. Selain dari itu, ada juga yang mendapat ilmu langsung dari Allah. Nah, itu yang kadang-kadang yang disebut dengan kasyaf. Itu yang disebut dengan tersingkap, ya, tersingkapnya pengetahuan langsung dari Allah. Biasanya riwayat-riwayat ini ada yang sifatnya itu sambung menyambung, jadi jelas sanadnya. Ada juga yang dari penyingkapan, memang Allah bukakan kepada dia. Contoh yang tadi itu, sesungguhnya Allah menciptakan di daratan 400, kemudian di lautan 600 model makhluk. Nah, yang seperti itu kalau kita cari riwayatnya, sanadnya, ya sulit juga. Apa dari Nabi itu susah juga. Tapi ulama-ulama yang soleh bisa mendapatkan gitu. Kenapa? Karena rendah, posisinya merendah di hadapan Allah. Karena merasa bodoh, karena memang benar-benar tawadu, benar-benar tadarru di hadapan Allah, maka Allah bukakan pintu-pintu ilmunya. Allah bukakan pengetahuan-pengetahuan yang nggak pernah bisa didapat dengan cara riwayat sanad. Dengan sambung menyambung itu nggak pernah dapat, dia dapat langsung dari Allah. Nah, cuma kita harus ini juga, harus hati-hati juga. Jadi jangan terus menganggap bahwa riwayat yang bersandar kepada sanad yang sahih itu terus kita sepelein, enggak. Itu benar juga, bahkan itu yang paling bisa diukur kebenarannya dibandingkan dengan kisah-kisah atau cerita-cerita yang berdasarkan kasyaf. Dua-duanya ada benarnya. Nah, tafsir Yasin ini kadang-kadang ada yang dengan sanad yang sahih, kadang-kadang juga ada dengan riwayat-riwayat yang sanad itu ya kurang bisa ditelusuri. Jadi bisa dari penyingkapan, kasyaf misalnya, bisa juga dari cerita-cerita para ulama-ulama soleh dan lain sebagainya. Tsumma qala an-nabi alaihi salam ra'aitu buyutahum bila babin wa sa'altu an sababihi faqalu nahnu la yakhafu ba'duna min ba'din. Tsumma qala alaihi salam ra'aitu juduru buyutihim mustawiyatan
Iya, itu panjang lagi tuh kayaknya itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurangnya saya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya pembukaan